Won't you take me home? Get me with your vibe. We can run away. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Menjadi sorotan banyak pihak, Lamptey ungkapkan alasannya tinggalkan Stamford Bridge. Bek sayap berusia 20 tahun ini terlihat mengalami perkembangan pesat di Amex Stadium menyusul keputusannya untuk hengkang dari Stamford Bridge. Dikarenakan situasi kontraknya di Chelsea yang hampir habis serta ingin menghadapi tantangan baru di Brighton. Menanggapi kepindahannya dari Chelsea, Lamptey menyatakan bahwa sejatinya ia merupakan seorang yang ambisius. Dirinya selalu mencari kesempatan untuk dapat terus bermain dan hal itu membuatnya semakin lapar. Sebelum hengkang, ia sempat berbincang dengan para pelatih, anggota keluarga, serta agen untuk memikirkan apa terbaik untuk dirinya. Dalam wawancara podcast Adidas N90 Menit, Lamptey mengatakan berada di sebuah klub sejak usia 9 tahun, melalui seluruh sistem dan melakukan debut di tim utama. Tentu itu bukan keputusan yang mudah untuk meninggalkan Chelsea, ungkap Lamptey. Dipinjamkan ke Crystal Palace dianggap keputusan yang tetap, ungkap Batshuayi. Musim 2020-2021 ini Chelsea telah resmi meminjamkan Michy Batshuayi ke Crystal Palace selama 1 musim. Bagi batsman, peminjaman ini sudah menjadi yang kedua. Pemain berkebangsaan Belgia tersebut juga telah mengukir memori indah dengan menyumbangkan 6 gol dari 13 laga paruh kedua musim 2018-2019. Meskipun karirnya di Selhurst Park meningkat, tetapi ketika di Chelsea justru malah meredup. Sejak bergabung dengan Chelsea pada tahun 2016 lalu, Batshuayi seakan menjadi pemain yang tidak diharapkan berada di Chelsea. Bahkan ketika gol perdananya mampu membuat Chelsea mengunci titel juara Liga Premier musim 2016-2017, Batshuayi tetap tidak mendapatkan porsinya di skuad utama. Dilansir dari Sport via Sport Fitness, Batshuayi mengaku sempat frustasi ketika kembali dipinjamkan oleh Chelsea. Namun keputusan tidak berada di tangannya dan kembali ke Crystal Palace dianggap menjadi opsi tepat baginya. Pemain 26 tahun ini berharap bisa tampil gemilang musim 2020-2021, serta menyumbangkan banyak gol bagi The Eagles. John Terry berpeluang ikuti jejak Frank Lampard. Mantan pelatih Aston Villa Alex McLeish kali ini berkomentar tentang awal perjalanan karir John Terry di dunia kepelatihan. Mantan kapten The Blues itu saat ini tengah menjadi asisten pelatih Dean Smith di Aston Villa. Akan tetapi, John Terry kali ini akan mengikuti jejak mantan rekan satu timnya di Chelsea, Frank Lampard, sebagai pelatih utama. Dugaan ini muncul setelah Terry dikaitkan menjadi pelatih Derby County dan West Brom. Dikarenakan pelatih masing-masing klub yaitu Philip Cocu dan Slaven Bilic tengah berada di bawah tekanan dan terancam lengser dari jabatannya. Seperti dikutip dari Football Insider, Mike Leis mengatakan jika John Terry bisa saja mengikuti jejak Lampard sebagai pelatih dengan menjadikan Derby County sebagai pilihannya. Mantan kapten The Blues itu dipastikan bakal menerima pekerjaan nomor 1 dalam klub tersebut. Pemain muda Chelsea mengungkapkan bahwa pemain Liverpool menjadi inspirasinya. Bek kanan milik Chelsea, Reece James musim ini tampil cukup mengesankan.
Bahkan dia menjadi pilihan utama untuk posisi bek kanan dan mengalahkan legenda The Blues Cesar Azpilicueta. Pemain timnas Inggris ini buka-bukaan soal bagaimana dia bisa tampil gemilang. Bek berusia 20 tahun ini mengaku terinspirasi dari pemain Liverpool, Robertson, dan Trent Alexander-Arnold. Dua punggawa Liverpool ini mampu mengubah cara pandangnya soal bek sayap. Bahkan, keduanya juga menjadi kunci kesuksesan Jurgen Klopp bisa meraih gelar Liga Premier musim lalu. Seperti diungkapkan kepada The Athletic, James mengaku jika bintang timnas Skotlandia itu menjadi inspirasinya untuk tidak hanya fokus bertahan, tetapi juga mampu memberikan ancaman sebanyak mungkin. Memang, sejak 10 tahun terakhir, peran bek sayap sudah berkembang sangat pesat. Ross Barkley cocok di Aston Villa, malah terdepak di timnas. Gelandang Chelsea yang kini tengah dipinjamkan ke Aston Villa, Ross Barkley sepertinya telah menemukan tempat yang cocok untuknya. Statistik menyatakan bahwa Barkley tampil begitu cemerlang bersama The Villas. Tapi di saat yang sama, perubahan taktik yang dilakukan timnas Inggris justru membuatnya tersingkir dari skuad tiga singa. Bersama Aston Villa, Barkley sepertinya telah menjelma menjadi sosok penting di tim. Ia ikut ambil bagian ketika Villa menekuk dua tim raksasa Liverpool dan Leicester. Pada pertandingan terakhir jelang jeda internasional, Barkley pun juga tampil impresif pada saat menang 3 gol tanpa balas atas Arsenal. Sebagai seorang gelandang, statistik yang ditunjukkan Barkley juga terlihat cukup mengesankan. Pemain 26 tahun itu menduduki peringkat kedua di bawah Kevin De Bruyne dalam hal mengumpan dan dalam melakukan tembakan di setiap laga. Sayangnya, perubahan taktik timnas Inggris asuhan Gareth Southgate membuat para gelandang, termasuk Barkley, harus dikorbankan. Southgate kini mengganti formasinya dari 4-3-3 menjadi 3-4-3, yang berarti harus menambah kuota pemain belakang. Emerson tertarik untuk kembali ke Serie A. Emerson, sang bek kiri Chelsea, kini sepertinya mulai merasakan kekecewaan akibat minimnya menit bermain yang ia terima bersama pasukan Frank Lampard. Pemain berusia 26 tahun tersebut pun ditemui oleh media asal Italia pada Jumat 13 November waktu setempat bersama timnas Italia untuk petunjuk perihal masa depannya. Pada momen ini ia menjelaskan bahwa bersama timnas ia merasa bahagia karena bisa bermain. Emerson juga mengatakan bahwa pelatihnya di Italia menyebut bahwa solusi terbaik baginya adalah bermain entah di Chelsea atau dimanapun. Ex-punggawa AS Roma tersebut juga merasa bahwa ia tak banyak bermain bersama Chelsea, tapi ia merasa bahwa dirinya masih dapat berkembang. Di saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa ada klub yang tengah tertarik terhadap dirinya, terutama dari Serie A. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sangat tertarik untuk kembali ke negara asalnya. Usai cedera Achilles, Hudson-Odoi akui belum pulih sepenuhnya. Winger Chelsea Callum Hudson-Odoi beberapa waktu lalu sempat menepi lama akibat beberapa cedera yang ia alami. Salah satunya adalah cedera Achilles yang ia alami pada laga kontra Burnley bulan April 2019 lalu. Meski telah kembali berlaga pada bulan September di tahun yang sama, Hudson-Odoi beranggapan bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Berbicara kepada BT Sport yang dikutip dari laman Goal, Hudson-Odoi mengatakan bahwa masih harus berusaha meningkatkan lagi kekuatan otot kakinya, terutama di bagian betis. Tapi terlepas dari semua itu, ia optimis dapat kembali ke performa terbaiknya. Kepada media asal Inggris, pemain berusia 20 tahun tersebut juga mengakui bahwa ia punya keinginan untuk semakin meningkatkan permainannya hari demi hari. Untuk itu, ia selalu bekerja dan berlatih keras dalam setiap kesempatan yang ada. Pada sesi wawancara yang sama, Hudson-Odoi juga menuturkan bahwa berkeinginan untuk membela timnas Inggris senior asuhan Gareth Southgate dalam waktu dekat.
Fabregas memuji kualitas yang dimiliki Hakim Ziyech. Cesc Fabregas merupakan pemain dengan catatan assist mengagumkan yang pernah menjadi bintang di Arsenal dan Chelsea. Sejak Fabregas memutuskan angkat kaki dari Stamford Bridge, Chelsea seakan kehilangan kreativitasnya di sektor gelandang untuk waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya, di bursa transfer musim panas 2019-2020, The Blues mendapatkan Hakim Ziyech. Penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh pemain asal Maroko di awal musim 2020-2021 akhirnya memancing komentar dari sang raja assist, Cesc Fabregas. Dalam wawancara selama 90 menit bersama Red Bull, ex-punggawa Arsenal tersebut memuji kualitas yang dimiliki Ziyech. Hanya saja, dia menekankan pentingnya mengambil sebuah keputusan yang dilakukan pemain berumur 27 tahun itu selama pertandingan sebagai seorang gelandang. Dari beberapa laga awal musim ini, Chelsea memang terlihat kekurangan ide untuk menyerang. Namun Ziyech datang dan mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, Ziyech dan Fabregas memang bermain di posisi yang berbeda. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama. Meski demikian, peran pelatih pun yang akan mempengaruhi kualitas dari sang pemain untuk menjadi lebih hebat. Dengan bermodalkan Timo Werner dan Hakim Ziyech, Chelsea musim ini akan menjadi tim yang tangguh. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!